Bismillahi wa kafa billah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam was sihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernafas dengan nikmat. Seluruh tubuh kita ini masih tetap mendapatkan kasih sayang limpahan Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kita ini senantiasa mendapatkan satu anugerah rezeki yang sangat banyak, rezeki yang sangat luar biasa, yang tanpa kita sadari, tetapi Allah tetap memberikan kepada kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, secara jasmani kita masih hidup, dan secara rohani kita, alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan hidup. Artinya masih dapat mendapatkan cahaya hidayah iman. Dengan cahaya hidayah iman inilah maka kita digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh. Tidak mudah untuk melaksanakan salat subuh menuju ke masjid ini, tidak mudah. Godaannya, cobaannya, bebannya sangat berat. Tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah ringankan. Dingin, gerimis, hujan. Tetapi Allah buka. Allah buka. Kenapa Allah buka? Karena adanya satu permintaan kita munajat kepada Allah, mohon kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah istiqomah. Hidayah iman itu artinya kita telah di antara sekian banyak manusia, terus kemudian di antara sekian banyak makhluk Allah yang triliunan ini, ya. Terus kemudian itu dikerucutkan dalam makhluk Allah dalam bentuk manusia. Ada makhluk lain, hewan, lebih banyak daripada manusia. Terus kemudian manusia ini dikerucutkan lagi mendapatkan hidayah iman. Hidayah iman ini kalau kita lihat orang-orang muslim yang kalau dihitung dari sekarang ini masih masih banyak orang-orang yang kafir. Banyak orang-orang yang tertutup dibandingkan dengan seorang atau yang golongan manusia. Jadi saya mencoba untuk melihat itu, ternyata kalau di satu-satu aja yang dari agama ini, terus kemudian Islam baru nomor 2, kemudian yang lain. Kalau digabung semua, wah tambah jauh lagi. Tambah jauh lagi. Kenapa? Karena orang itu beriman, itu akan mendapatkan cahaya dari Allah. Tidak mudah untuk mendapatkan itu. Orang-orang pilih Allah, orang-orang yang telah mendapatkan kasih sayang Allah, itu yang dibukakan oleh Allah. Yang dibukakan oleh Allah bukan karena otak. Bukan karena otak. Tetapi otak atau akal menghantarkan untuk mengenal Allah. Jadi otak manusia, ada orang yang sudah hafal Quran, dia hadis-hadis hafal, tetapi dia masih kafir. Ini satu cerita pertemuan antara Habib Quraisy
Baharun. Beliau bukan Habib Quraisy Syihab ya, yang ahli tafsir. Quraisy Baharun. Beliau waktu itu berangkat dari eh, beliau berencana itu mau ke Jerman. Tetapi dia mampir dulu ke Perancis. Jadi ada singgah dulu atau transit di Perancis. Nah, sebelah beliau persis ada orang yang adalah seorang yang non Islam. Dialog, ngobrol. Ini pernah tinggal di Indonesia. Ditanya, apakah Anda orang mana? Dia tanya, saya kebangsaan Jerman. Oke, kebangsaan Jerman. Terus kemudian bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah bisa bahasa Inggris. Di dalam dialog itu ditanya lagi, yang perempuan ini, seorang ibu-ibu, ditanya lagi. Bertanya dia, Bapak dari mana? Maka dia tanya dari Indonesia. Ibu ini tadi bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Terus kemudian Indonesianya di mana Pak? Di Jawa. Diajak bahasa Jawa. Ini orang Jerman, atau bahasa Prancis oke, bahasa Indonesia oke, terus kemudian bahasa Jawa. Bapak pernah tinggal di Sunda? Iya, saya daerah situ. Diajak bahasa Sunda. Ini dia bisa untuk Indonesia aja 7 bahasa. Jadi bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa-bahasa dia bisa. Terus kemudian dia mencoba untuk ngobrol. Ya, karena Habib Quraisy ini beliau juga suka dakwah, hanya larinya ke situ, ngobrol. Itu berhubungan dengan agama. Nyaut semua dia. Ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran. Ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Nah, di saat waktu mau turun dari pesawat, mau turun ke transit di Prancis, waktu mau turun itu, ya kita orang Indonesia ya, memang suka menolong. Kita Indonesia ini suka menolong, Pak. Dimanapun, itu pedulinya luar biasa. Saya melihat itu pedulinya luar biasa. Terus kemudian di saat mau menolong ngambil koper yang ada di atas, beliau noleh begini, ibu tadi kemudian dia mau ngambil tas yang ada di bawah. Waktu mau ngambil tas gini, kalungnya jatuh. Kalungnya apa? Salib. Kaget. Habib Quraisy ini orang Al-Quran. Hadis banyak dia paham. Tapi kok ada salib? Penasaran. Alhamdulillah sewaktu transit makan malam, waktu makan malam di situ diajak ngobrol. Ditanya, kamu ini agama apa? Ada salib. Nah, dia sampaikan bahwa salib ini adalah kenangan dari ibuku. Kenangan dari ibunya tetap dipakai. Terus kemudian setelah itu dipakai, nah, kok kamu bisa tahu semua? Ya, saya belajar semua tentang Islam, saya belajar semua. Terus kemudian, agamamu apa? Saya tidak beragama. Jadi dia adalah orang-orang yang kafir. Ya. Dia nggak beragama. Nah, akhirnya dia ngomong, ibunya tadi ngomong, kenapa kamu bertanya itu? Ya, saya kok aneh gitu loh. Orang yang sudah banyak sekali mengenal ya tentang Islam, tetapi dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena hatinya masih belum dibuka oleh Allah. Hatinya belum terbuka. Akhirnya Habib Quraisy berdoa, mudah-mudahan ya Allah, hambamu ini dibukakan hatinya. Bapak-bapak rahimahullah, ini mukadimah kita. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita telah dibuka oleh Allah. Walaupun ini kita mungkin masih sangat minim.
pengetahuan tentang keislaman, tentang Al-Quran, tentang hadis, bagaimana tentang kehidupan para nabi, para orang-orang yang soleh, itu sedikit sekali. Tetapi kita diberi ini. Tadi pada kajian yang lalu, ingat nggak apa kira-kira? Saya juga lupa. Apa? Udah lama ya? Udah lama banget. Agustus, September, Oktober, November, menjelang Desember. Cukup lama. Mudah-mudahan kajian kita itu di dalam tubuh kita ini saya coba untuk mencari tahu apa sih perangkat apa saja yang ada di dalam tubuh kita ini. Pernah nggak perhatiin? Pernah nggak? Padahal pernah nggak perhatiin tubuh kita? Pernah, Bib? Pernah, Bib? Apa sih dalam tubuh kita ini? Ibu-ibu pernah, Bu? Perhatiin, Bu? Perhatikan, kenapa? Karena ada perintah. Ada perintah. Wa fil ardi ayati lil mukminin. Dan di bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini adalah ayat-ayat Allah yang ada seluruhnya. Ada seluruhnya. Bagaimana untuk tahu itu? Untuk tahu itu, mari kita coba lagi, kita baca satu ayat lagi. Ayat pertama itu adalah Allah perintahkan Iqra. Allah perintahkan itu Iqra. Baca. Baca, pernah mungkin saya kupas sedikit, bahwa baca itu jangan dipersempit dengan merangkai kata. Tetapi kita melihat itu membaca. Sekarang ini panas atau dingin? Dari mana dingin? Apa ada tulisan sekarang dingin? Tidak. Tapi apa yang membaca? Apa yang membaca Pak Arif? Kulit. Kulit kita membaca, dingin ya. Atau mungkin anak kita tidak ada tulisannya panas. Ya, kita pakai gini, anakku kok sumer, kok panas. Jadi kulit ini membaca daripada keadaan suhu. Berbagai macam ini kulit membaca. Terus kemudian hidung. Karpet mungkin karena hujan ini di belakang sana ini kena tetesan, akhirnya karpet itu bau. Atau di rumah adanya LPG kok bau. Jadi yang membaca itu apa? Hidung. Jadi hidung juga membaca. Terus kemudian apalagi membaca? Telinga. Telinga ini seperti saat ini. Kita mendengar ada suara burung, ada suara mobil, ada suara mercon, ada suara macam-macam. Itu adalah telinga kita yang membaca. Kalau Bapak bisa dipahami, Pak. Nah, tadi saya coba ngobrol sama Habib. Pas beliau masuk, kok beliau gini-gini. Apa? Remote. Ya, nah. Terus kemudian saya tanya, apa yang dilakukan ini? Mau ke sana. Coba ditutup. Bisa nggak? Bisa nggak? Ternyata nggak bisa kan? Berarti ada sesuatu yang menghalangi. Ini ditutup, nggak bisa. Nah, sedangkan kenapa nggak bisa? Lo nggak ada apa-apanya. Mata tidak bisa melihat. Padahal ada satu gelombang yang kita tutup. Nah, bagaimana tahu gelombang itu? Ilmu fisika. Inilah pentingnya ilmu. Kalau ini tadi AC-nya di sini, kita hadapkan ke tembok sana nggak bisa. Kita hadapkan ke sana nggak bisa karena tertutup. Seperti ini juga, bapak bisa saya gini kan? Tertutup nggak bisa, lebih kecil. Apalagi tertutup begini, tertutup dia. Disinilah kita minta kepada Allah, dan Allah ajarkan apa? Yang pertama dengan wudhu. Wudhu itu kan kita cuci tangan kita, supaya tangan kita ini terbuka, dapat merasakan. Nah, apa yang dirasakan? Kalau seandainya merasa dingin banget, maka kita ingat, ya Allah, jangan aku diberi neraka yang dingin. Ada nggak neraka itu dingin? Hah?
Ada. Jadi sangat dingin, Pak. Itu, saya lupa namanya. Jadi ada salah satu nama neraka itu sangat dingin banget. Rasa sakit, Pak. Kalau dingin itu semua banget. Saya tahun yang lalu ingin berangkat ke Turki, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena maksimal 6 derajat. Jadi minus 4 sampai 6 derajat. Kira-kira ada nggak? Saya bilang nggak kuat. Kalau gitu nggak kuat, saya ngambil di waktu yang lain. Saya sedang mencari untuk berangkat ke, saya senang Pak melihat betapa luar biasanya daripada ciptaan-ciptaan Allah yang ada di Turki. Bahkan kemarin saya ditawari, dokter gimana kalau ke Uzbekistan? Di sana ada yang perawi daripada Bukhari di Uzbekistan. Saya belum tertarik ke sana. Ya, tapi kalau yang ke Turki saya sedang mencari untuk berangkat ke Turki, kemudian langsung umroh. Kalau kebetulan ada nanti cepat-cepat sampaikan, karena itu promonya memang saya tunggu. Biasanya bulan April itu. Ada juga di bulan 1, tapi saya belum tertarik karena jadwalnya saya lihat itu enggak pas. Bapak-bapak rahimakumullah, itu dingin kulit kita yang kita cuci dengan air wudhu. Terus kemudian apalagi yang kita cuci? Yang kita cuci adalah mulut kita. Mulut kita cuci. Tujuannya supaya apa? Kalau kita bahas dari sisi jasmani banyak sekali. Dari sisi kedokteran banyak sekali di dalam mulut kita ini. Tetapi kalau kita bicara dari yang lain, bahwa mulut kita ini adalah salah satu untuk berzikir. Salah satu untuk berzikir. Nah, dengan kita berzikir itu, maka kita akan mengisi daripada sel-sel otak kita. Bapak-bapak, di saat kita mengucapkan subhanallah dengan jahar, subhanallah, maka akan masuk kemana suara itu? Akan masuk kemana? Yang pertama, akan masuk yang paling dekat. Apa? Hidung. Kalau kita makan apa yang aromanya, misalnya kopi dan kopi, coba nanti kita ngopi ya. Saya praktekkan Pak ngopi. Aromanya masuk ke hidung. Ya. Kita minum kopi, aromanya masuk ke hidung. Begitu juga kita mengucapkan subhanallah. Itu keluar aroma partikel yang keluar dari kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di saat kita mengucapkan itu dia akan pertama kali masuk ke hidung. Di saat dia masuk ke hidung, kemudian nah, kalau hidungnya buntu, masuk enggak kira-kira? Enggak. Kalau hidungnya buntu, maka tidak akan masuk. Nah, di sini yang penting bahwa kita bersihkan hidung kita. Di dalam kita melakukan istinsyak, memasukkan air, itu kita pasang niat. Kita munajat kepada Allah, bukan hanya sekedar bersihkan daripada kotoran-kotoran yang dimana di dalam di saat kita bernafas 1 hari itu yang masih wus. Kalau mata kita bisa lihat kemudian di zoom itu akan masuk setiap hari wus. Dia akan masuk Pak. Partikel-partikel yang masuk itu berapa kira-kira? 1 hari sudah pernah dihitung Pak oleh adik itu. Tidak banyak kok yang masuk itu 20 miliar. Yang masuk Pak 20 miliar Pak setiap. Dan saya lihat itu ada seorang dokter, dia ahli di bidang kedokteran juga. Itu beliau memvideokan itu di dalam bukunya. Saya punya bukunya, saya membaca itu beliau dari Turki, kebangsaan Turki. Kenapa saya kok tertarik banget sih Turki ini? Karena
Banyak yang saya dapat inspirasi. Salah satunya adalah pemain sepak bola, Ozil. Ya, Ozil tahu. Nomor berapa? Pakai nomor punggung berapa? Nomor 8. Ozil. Ya, Ozil itu dia dari apa Jerman, ya. Terus kemudian dia pindah ke Real Madrid. Terus kemudian beliau ini adalah teman dekatnya daripada Ronaldo dan biasa sering membaca Al-Quran. Karena sangat dekat beliau. Beliau masih muda di bawah kita. Gantung sepatu sekarang jadi apa? Jadi marbut. Bersihkan masjid. Kenapa? Dia merasa bahwa dengan membersihkan masjid, satu debu itu akan luar biasa fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi di saat kita bernafas itu masuklah partikel-partikel zikrullah. Masuk partikel-partikel zikrullah, terus kemudian dia akan masuk ke dalam sel-sel otak kita. Di dalam sel-sel otak kita ini akan menjadi satu harta rezeki yang sangat luar biasa di dalam otak kita. Kemudian telinga. Nah, kalau hidung tadi kita tidak bersihkan, kita hanya sekedar tidak pernah wudhu, tidak pernah kita istinsaf, ini akan kotor. Kotor dalam arti bukan kotor partikel-partikel, misalnya lendirnya atau apa di sini, bukan. Ya, tetapi sebenarnya yang lebih dalam lagi adalah partikel-partikel yang menangkap daripada zikrullah. Telinga juga begitu. Nah, telinga kita ini, kita mau isi apa? Mau isi musik. Mau isi musik yang terus-menerus, seperti di saat kita masih kecil. Masih ingat nggak, Pak, lagu yang apa yang masa kecil ingat? Lagu apa? Lagu Kalau Itu Ada 5 masih hafal? Masih hafal, Pak, ya? Masih hafal kan, Pak, ya? Nah, itu gimana lagu itu? Monggo, nyanyi lagu itu. Bisa, kenapa? Karena sudah ada di dalam sel-sel sini. Itu tinggal keluar dia. Begitu juga zikrullah yang terus-menerus, dia akan tertanam, dia akan menjadi suatu memori yang berada di dalam sel-sel kita. Begitu juga telinga mendengar, dia akan masuk. Semakin banyak orang-orang yang senantiasa mengisi otaknya, maka dia akan memasuki pada poin kedua. Poin pertama, otak manusia itu adalah sebagai penerima informasi. Nerima, Pak? Nah, informasi dari mana? Dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kulit, ya, terus kemudian dari telinga. Satu contoh. Coba dicubit sebelah. Pulang ke rumah atau 10 hari lagi, oh, aku pernah dicubit oleh Muksin. Tapi terus menerus dicubit, maka akan ingat terus. Oh, sering guyon sama saya dicubit. Atau saya dulu pernah waktu di peristiwa di Madinah, itu saya ingin mencoba untuk membuat memori. Untuk pasien saya ada, kebetulan di kamar itu ada orang 4, saya ke sana, ada satu orang bapak-bapak sedang mijet. Ya biasalah, haji kadang-kadang dipijet, Pak. Ya gini, saya bilang, loh, aku kepala. Jadi yang belakang saya suruh, yang belakang mijet ini, saya duduk di depan untuk dipijet. Bertiga, Pak. Ada satu lagi, dok, aku minta obat nanti dulu sini. Berempat. Jadi kami kayak berjejer berempat, terus kemudian setelah itu ada yang video, ada yang foto, ada yang video, disebarkanlah di grup. Sampai sekarang itu masih ingat ada satu orang, dok, aku ingat dok, waktu itu dokter mijitin saya.
Yang waktu itu dokter dipijit polio. Padahal sudah sebelum pandemi 2019 masih ingat Pak. Kenapa? Karena kita menanamkan sesuatu di dalam sel-sel otak kita. Nah ini yang perlu Pak. Jadi kita dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, itu kita mengisi daripada sel-sel otak kita. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi dan seluruh apapun peristiwa itu. Nah, jadi kita diminta untuk melihat Pak, hujan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin full hari Kamis full benar hujan. Mulai pagi saya pulang ngisi kajian hari itu saya jalan itu mulai pelan banget hujan sampai sore. Ini tadi Habib Muksin di bawah tadi hujan nggak? Saya bilang di sebelah sana tadi ada sedikit gerimis, sebelah sini enggak. Tapi masih basah-basah semua. Pernah nggak kita berpikir tentang hujan? Padahal Allah sampaikan. Pernah nggak berpikir tentang hujan? Tidak. Kenapa? Karena di dalam sel-sel otak kita tidak pernah berpikir itu. Tapi saya pernah berpikir tentang otak bahwa di saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperjalankan ada satu makhluk Allah malaikat yang pegang ballpoint, ya, yang pegang kertas, yang pegang gini. Dikisahkan seperti itu. Hanya tidak mandek. Kalau Bapak pernah mungkin melihat gerakan gunung berapi atau cuaca atau angin itu bisa dilihat Pak. Dengan apa? Dengan digrafikkan. Saya pernah ngisi di BMKG di Batu, di Oro-Oro, saya dijemput ke sana, saya lihat itu. Jadi saya nanya, itu ada apa kok kain begini, kemudian ada yang gini, di bandara kadang-kadang melihat, apa itu? Oh, itu untuk mengetahui kecepatan angin. Loh kok tahu? Saya bilang, di mana cepatnya, di mana lambatnya? Sini dong. Saya ajak dimasukkan ke ruangannya itu, ini dong. Ada grafiknya. Ada, ini tinggi sekian, jadi ada semua grafiknya itu. Nah, Bapak rahimahullah, apabila otak kita isi, maka akan masuk kepada yang kedua. Sebelum saya lanjut, Nabi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang. Malam siang. Tapi kalau otak kita tidak diisi dengan pengertian malam dan siang, maka itu biasa. Itu biasa seolah ya malam siang ya bumi. Kemarin saya mencoba untuk ini masih analisa Pak. Analisa yang orang mencoba untuk secara swasta untuk menerbangkan ke luar angkasa. Terbangkan ke luar angkasa Pak. Jadi dulu kan Indonesia ini kan hanya Garuda. Ya, setelah itu macam-macam kan swasta Pak. Macam-macam swasta. Dulu Telkom tak nggak ada yang lain kan. Sekarang udah macam-macam XL ini simpan macam-macam Pak swasta. Nah ini juga di Amerika itu dibuatlah swasta Pak. Nah swasta itu untuk menerbangkan dan jumlahnya itu bisa sampai 120 orang. Bisa berangkat. Kepingin nggak? Kepingin. Ternyata di bumi ini dari hasil analisa itu di saat menembus tas itu tidak tembus. Roket ini tidak tembus. Tidak tembus. Kenapa? Karena di situ ada lapisan air ternyata. Jadi di atas itu yang ditutup lapisan air yang sangat tebal sehingga tidak bisa ditembus, dia akan pecah. Pure. Pecahnya itu kayak batu yang jatuh ke air. Pure. Bukan yang kena api itu biar.
Oke, saya tidak bicara itu. Tetapi ilmu itu penting banget. Terus kemudian di ujung daripada ayat, la ayatin lil albab, bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Nah, di sini fungsi kita adalah untuk mengisi sel-sel otak kita tentang apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, di sini terus kita membaca terus. Terus, gali terus, kita baca terus. Itu kekuatan yang kedua. Jadi kekuatan yang pertama tadi adalah kita bersihkan mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Semua kita bersihkan dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua, kita minta bersihkan otak kita. Otak kita ini adalah untuk berpikir. Nah, setelah informasi, jadi yang pertama tadi fungsi otaknya adalah menerima info. Yang kedua, ini penting. Apa? Otak berfungsi sebagai menganalisa. Menganalisa. Nah, analisa inilah yang sangat dibutuhkan agar kita mengenal sesuatu. Allah sampaikan lagi dalam Al-Quran. Wa fil ardi ayatil lil mu'minin wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, kata Allah. Pada diri kalian. Apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, jadi alhamdulillah Pak, saya belajar ilmu kedokteran, terus saya manfaatkan itu. Saya pernah bisa manfaat untuk melihat yang ada di dalam, melihat jantung, pegang paru-paru, otot paru-paru, pegang mata. Jadi semuanya saya pegang. Alhamdulillah Pak, ini bermanfaat untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah otak ini menganalisa Pak. Nah, ini yang disebut dengan ulil albab. Nah, orang-orang yang ulil albab ini, orang-orang yang berpikir ini adalah orang-orang yang mengaktifkan ini. Itu siapa? Yaitu ayat berikutnya. Alladzina yazkuruna Allah. Yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah ini, alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, dan dia juga memikirkan dan berpikir. Berarti ini. Berarti otaknya harus diaktifkan. Nah, kalau otaknya sudah diaktifkan, yang kedua ini diberi semua. Tapi yang ketiga, kekuatan yaitu hati. Kekuatan hati. Hati ini dia akan bisa bergerak, bisa bersinar, bisa memberikan sesuatu yang luar biasa apabila ini dibuka. Apabila ini dibuka. AC itu tidak bisa gerak. AC itu tidak bisa memberikan satu perubahan derajat, panas, dingin, atau dimatikan. Apabila ini ditutup. Ini tadi ditutup. Itu yang disebut dengan kap. Tutup. Nah, alhamdulillah kita dibukakan oleh Allah. Ini yang mahal, Pak. Ini yang mahal, dibukakan oleh Allah, diisi dengan iman. Diisi dengan iman. Nah, iman ini yang harus kita minta kepada Allah. Ya Allah, tetapkan iman. Tetapkan iman, tetapkan Islam. Ya. Kita membaca doa, jangan lupa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal, satu hari sekali minimal. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi, hatiku ya Allah, ala dinika, agama ini, agama yang kau ridho ini. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah dibuka, ini kalau dibukanya sedikit, maka yang masuk sedikit. Kalau dibukanya besar, maka akan besar. Nah, bagaimana supaya ini besar? Kita harus minta kepada Allah, ya Allah buka. Seperti pintu itu nggak bisa masuk, itu harus dibuka lagi. Kalau sudah belum mau buka itu seperti ini, orang 10 sekaligus bisa masuk. Tetapi kalau hanya sedikit saja, ya nggak bisa masuk. Pintu-pintu. Begitu juga di dalam hati kita. Dalam hati kita itu kita minta kepada Allah buka. Nah, bagaimana cara bukanya? Karena hati itu milik Allah. Hati itu adalah kekuasaan Allah. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, tolong bukakan hatiku ya Allah. Bagaimana? Allah sampaikan, kalau kamu ingin minta sesuatu kepadaku, bacalah asmaku. Kita membaca ya Fattah. Jadi setiap pagi ya,
gini, atau setelah pengajian nanti, atau saat pengajian membaca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Itu 71 kali kita membaca ya Fatah. Agar apa? Agar dibukakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah, dibukakan telinga kita untuk apa? Untuk masuknya sesuatu yang Allah ridha, yang Allah tidak ridha kita enggak dihindarkan. Ya. Terus kemudian dibukakan lisan kita, semuanya kita minta bukakan pikiran kita, akal kita. Terus kemudian yang utama kita minta bukakan hati kita. Minta bukakan pintu taubat, minta bukakan pintu ampunan, minta bukakan pintu kasih sayang, minta bukakan apa lagi? Ini paling senang ini. Apa? Minta bukakan rezeki. Nah, ini rasanya minta bukakan rezeki. Kalau saya menganalisa rezeki itu saya bagi dua. Rezeki saya bagi dua. Satu adalah rezeki yang datang. Rezeki yang datang misalnya kita ada sahabat datang beri sesuatu, ada apa berkat macam-macam. Itu biasanya kadang-kadang itu oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ada sesuatu orang yang memberi ya. Alhamdulillah. Tapi ada rezeki yang lebih hebat. Yang lebih hebat apa? Yaitu rezeki yang tidak pergi. Rezeki yang tidak pergi itu apa? Rezeki yang tidak pergi itu mulai otak kita masih begini lah, tetap begini. Di dalam otak kita di belakang ada dua, satu di kanan kiri sini, satu lagi di belakang. Di belakang nyelip. Nah, itu adalah pusat keseimbangan. Bapak-bapak bisa jalan, bisa jalan. Ya, itu karena ada dua keseimbangan. Saya bisa bawa sepeda motor. Karena apa? Karena saya pernah mengalami. Saya pulang dari masjid, ngisi kajian, nggak terlalu jauh dari rumah, saya kan di Gang 3, itu di Gang 9. Waktu saya pulang, itu kira-kira sekitar mungkin 20 meter ke Gang 8. Jadi Gang 9, Gang 8, antara 8 dengan 7, itu saya mau jatuh. Gini, hanya saya pegangan tembok, kira-kira sekitar 2-3 menit begini. Kenapa? Karena konsumsi oksigen makanan di dalam otak itu atau ibarat itu kalau seandainya pesawat itu mengalami turbulen ya. Ini. Jadi saya ini. Artinya apa? Coba kalau itu ditarik, Pak. Tidak dijaga oleh Allah. Allah yang maha memelihara, yang muhaimin. Ini tidak dijaga oleh Allah keseimbangan itu. Bisa ke sini, Pak? Enggak bisa, Pak. Ngintip, Pak. Bisa jatuh, bisa jatuh. Itu baru sisi itu saja. Belum yang lain. Jadi seluruh tubuh kita ini kalau mau dioncei satu-satu, Pak, itu maka kita akan merasakan bahwa Allah yang cukup. Allah yang memelihara. Jadi kalau tiap malam, Pak, tiap malam saya paling tidak itu sekitar 5-10 menit saya itu muhasabah. Muhasabah duduk sebentar, kemudian saya merebahkan badan, kemudian tangan kanan saya letakkan di sebelah dada kiri. Pada jantung itu saya merasakan degup jantung. Degup. Satu saat degup. Terus mandek. Ya, bagaimana? Disitulah yang perlu kita tahu bahwa barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah sampaikan berita dijamin dakhalal jannah. Bisa nggak kira-kira mengucapkan la ilaha illallah? Nggak ada yang tahu. Ada teman saya, sahabat, dia dekat dengan saya. Saya ajak ngomong, gimana kabarnya Bapak? Dia kena ada pembuluh darahnya, pecah sedikit, tutup lagi di daerah pusat bicara, kemudian ke saraf yang 1, 2, 3, sehingga lidahnya nggak bisa diangkat. Bapak bisa ngangkat lidah, Pak? Bisa, Pak. Nah, di saat sakratul maut kita tidak tahu. Rasulullah ajarkan kepada kita, jangan lupa ini. Apa ini? Murah. Apa? Siwak. Punya siwak. Bib. Yang pulang umroh. Saya terima kasih.
Pak, dikasih. Oh, bukan beliau yang ngasih saya ya? Mirip sama beliau. Oh, dari masjid sana. Bib, ini Bib, aku terima kasih banyak. Ini apa? Ini kalau kita pakai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau di akhir hayat beliau ini minta ini salah satu. Tolong ambilkan siwak. Kenapa? Siwak ini adalah salah satu meringankan untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat sakratul maut. Kepingin nggak, Pak? Jadi setiap salat pakai. Setiap mau salat pakai. Nah, bagaimana cara makainya? Cara makainya adalah sudah tahu pernah saya kasih kan? Pernah kasih belum? Belum. Nah, cara makainya ada seperti angka 8. Atas, tengah, ke kanan atas ke kiri, kemudian turun kanan bawah, naik kiri atas, turun kiri bawah, tengah, atas, kanan, turun ke bawah, kiri, kanan bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. 1, 2, 3, lakukan. Bisa ya? Ini akan meringankan. Mudah-mudahan kita di saat sakratul maut Allah berikan. Di saat kita begini tuh, kita ada munajat doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ini fadilahnya, ini 70 fadilah. Jadi saat kita sholat, dapat kita 70 fadilah. Salah satunya fadilahnya itu dimudahkan untuk lisan kita dijaga oleh Allah untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir. Terus kemudian masih ada waktu 3 menit atau kita buka tanya jawab dulu. Monggo, ada yang mau tanya, jawab ngantuk. Ngantuk. Ngantuk, dingin dulu ngantuk. Nah, obat ngantuk apa? 1, pindah. Bergeser. Yang kedua, obat ngantuk apa? Pernah saya kasih tahu ya? Apa enggak? Ingat enggak? Pernah kasih tahu belum? Obat ngantuk? Belum juga. Ini kan? Ini kalau ngantuk ini aja. Apalagi di bulan Ramadan ini panas, ya digeser gini. Ingat ya? Masih ingat ya? Obat ngantuk ya? Coba gini, tapi nggak pernah dipakai karena nggak pernah ngantuk mungkin ya. Ini coba gini, lakukan di telapak mata beberapa kali lagi gitu. Terus kemudian yang kedua pindah. Kemudian yang ketiga pijit kaki. Mulai dari jentik, mulai dari apa? Kelingking kanan dulu, terus sampai ke jempol, kemudian kelingking kiri sampai ke jempol. Itu dilakukan 2-3 kali, bergantian yang kanan maupun yang kiri. Itu akan memberikan efek kepada pembuluh darah di mata, kemudian dia akan sedikit terbuka, kemudian karena dia dinaikkan suhunya, maka oksigen akan mengisi. Di saat oksigen mengisi, mata kita akan lebih ada nutrisi, kemudian bisa melek lagi. Jadi kalau seandainya ngantuk, tetapi kalau memang waktunya jam tidur ngantuk, ya nggak usah ya tidur aja. Tidur aja. Ada yang mau nanya, Ibu, Bapak? Monggo. Masih ada waktu 2 menit. Kalau jam itu betul loh. Betul nggak jamnya? Hah? Betul ya? Ya, 4:59. Masih ada waktu 2 menit. Bapak rahimakumullah. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengisi otak kita, akal kita, supaya apa? Supaya hati kita akan lebih kuat nanti. Kita ingin iman kita kuat. Nah, bagaimana supaya iman kita ini kuat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau kita ingin iman kita ini kokoh dan kuat, maka kita harus majelis ilmu. Dengan ilmu ini, maka kita akan naik pada derajat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin derajat kita yang lebih tinggi, tidak ada kata lain, dengan cara ikra, dengan cara ilmu. Dengan ilmu itu, maka hati kita akan semakin iman semakin kuat. Nah, bagaimana imannya sebagai kuat? Barang siapa yang berzikir
Innal fikra sa'atan. Di saat dia berpikir, berarti dia mengaktifkan otaknya. Dia aktifkan otaknya, terus diaktifkan. Apapun diaktifkan otaknya. Terus kemudian diaktifkan, dia tujukan kepada Allah. Tentang kebesaran keagungan Allah. Barang siapa yang bertafakur tentang kebesaran keagungan Allah, maka Allah akan beri. Jadi Allah akan beri di dalam hatinya tauhid yang lebih kuat, iman yang naik. Terus Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi saya seperti ini. Ada info masuk. Info masuk kemana? Ke telinga. Oh, ini dengung ini apa itu? Atas toh? Masuk ke telinga. Terus kemudian masuklah informasi itu ke otak. Kemudian otak kita menganalisa. Ini suara apa? Kalau kita hanya sebatas suara, oh masuk suruh, selesai. Tapi kalau suara ini kita coba sedikit kita bawa ke rumah sakit. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itu kalau kita ditempelkan, suara tadi ditempelkan di tubuh kita. Terus ditempelkan. Kemudian dia akan memberikan respon ke jantung. Kemudian akan terlihat di monitor gambar. Seperti ini tadi kan monitor 59, 0, 60 ya. Itu termonitor. Yang sebelumnya begini, titit, kemudian titit. Nah itu akan ada pada kita nanti Pak. Itu ada pada kita. Apa yang terjadi? Selesai. Nah ini, saya kadang-kadang ya Allah, apapun itu kita masukkan, kita informasi ada telinga, mata, hidup, masukkan ke otak kita, kemudian otak kita larikan kepada untuk zikrullah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kalau kita perhatikan Pak, saya sering di rumah, ya toh, ada kira-kira 10 hari yang lalu saya buka tentang alutsista Indonesia. Ya toh, dulu kan waktu pelantikan itu saya lihat, oh. Terus kemudian Pak Prabowo sebagai Menham dulu ya, sekarang sudah naik ke jadi presiden. Saya lihat ya toh, negara-negara itu, Indonesia punya F-15 dimodifikasi menjadi F-16 ya, banyak ilmuwan Indonesia. Waktu itu saya lihat waktu Pindad bikin mobil itu ya, saya lihat lagi nih. Terus kemudian ada lagi bagaimana sih kehebatannya itu Pak, manuver-manuvernya saya coba lihat. Terus kemudian yang SU 30, 35 Sukhoi yang buatan Rusia, coba lihat. Terus kemudian yang buatan Prancis, yaitu MiG, Mirage. Saya lihat, udah cukup lama, mungkin hampir 2 jam. Saya ngikuti terus. Setelah itu saya istirahat. Saya coba untuk aktifkan ini. Saya keluar. Di rumah saya itu, di depan itu ada pohon mangga. Mangganya berbuah, cuma agak busuk karena kena hujan ini, jadi banyak yang rusak. Jadi saya tidak bisa berbagi. Tapi kalau mau berbagi di belakang rumah, ya, yang antum masuk itu ada pohon rambutan yang di dalam itu. Nah sekarang lagi berbuah, sudah mulai merah. Kalau mau datang, monggo mencicipi. Sambil silaturahim mencicipi daun rambutan dan metik sendiri. Nggak perlu jauh-jauh. Sana tinggal kini bisa metik sendiri. Nanti kita berbagi, monggo, nggak apa-apa. Rekreasi ke rumah boleh. Kan belum pernah ke rumah, padahal belum ya. Tapi jangan bawa kantong kresek, Pak. Soalnya sudah banyak pesan. Kalau aku gini, monggo, dia bilang gitu, silakan. Terus kemudian saya keluar. Di situ saya mendapatkan ada kupu-kupu. Kupu-kupu Pak bermain Pak. Saat saya lihat, oh gini. Nah, otak saya berpikir, kalau yang tadi harus ada manusianya.
yang mengendalikannya, yang hidupkan komputernya, yang hidupkan pesawatnya, ini semua bahannya macam-macam. Saya coba ini, pikiran saya itu saya lepas, saya liarkan untuk melihat itu tadi. Saya terus konfirmasikan, saya bandingkan dengan kupu-kupu. Kupu-kupu saya ikuti terus Pak. Seret, wait, dia mendekati. Satu, stabil. Kupu-kupu itu stabil Pak. Saya belajar kupu-kupu. Saya buka kupu-kupu. Di dalam di sayapnya kupu-kupu, atau di sayapnya kupu-kupu itu ada yang begini ya. Itu coba perhatikan, ada bintik. Ada bintik lebih tebal, ya bisa di bintik hitam di ujung sini dan di ujung sini. Persis kalau ini digandengkan persis, persis. Nah, ternyata itu adalah pemberat keseimbangan, Pak. Terus kemudian apa lagi? Nah, saya perhatikan di mana jantungnya, di mana otaknya. Dia bisa manuver, kupu-kupu Pak. Saya coba untuk saya ambil, saya gini kan, Jadi luar biasa. Ternyata kupu-kupu ciptaan Allah itu jauh lebih canggih daripada sawah, Pak. Nah, di situ akhirnya kita berpikir. Nah, orang-orang yang berpikir tentang ini, baik, tentang kebesaran keagungan Allah, Allah sampaikan. Barang siapa yang berpikir tentang kebesaran keagungan, kata Allah, aku akan isi iman lebih kuat, lebih kokoh, dan keyakinan yang lebih mantap. Nah, ini kita kepingin untuk naikkan iman, Pak. Hati kita. Banyaklah berpikir, aktifkan terus. Apapun. Di Al-Quran itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali saya lihat itu apa karun, apakah kamu berpikir. Jadi mengaktifkan ini untuk tujuannya ini. Kemudian yang kedua, ini masih ada waktu 2 menit untuk kita sholat. Yang kedua, ini penting. Apa yang kedua? Yang kedua adalah di samping kita otak kita menganalisa itu, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada nikmat-nikmat. Aku bisa ngelem, aku bisa berkedip, aku bisa bernapas, aku bisa paru-paruku bisa gini. Nanti saya pernah ngupas tentang betapa kenapa oksigen bisa masuk, kenapa karbon bisa keluar, mekanisme apa yang terjadi, bagaimana sudah disiapkan perangkat-perangkat yang ada sehingga dia gerakan negatif masuk, kemudian dia akan keluar lagi. Itu tidak gampang seperti ini. Kalau kita seperti biasa saja, ya biasa saja. Tetapi kalau kita berpikir itu, kemudian kita merasakan kenikmatan itu, maka Allah nanti di hatinya, Allah akan isi cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada yang memberi nikmat. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmat Allah ila tunsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmatku, kamu nggak mampu untuk menghitung. Saking banyaknya, Pak. Saking banyaknya. Nah, itu kita perhatikan. Supaya, nah, nanti di dalam hati kita ada rasa cinta. Bapak, ibu, misalnya Abi Muksin, ya toh, itu cinta sama istri. Dari mana sih? Kok ada tubuh itu? Kita cinta kepada istri kita. Cinta kepada anak kita. Tetangga kita, yaitu itu ada misalnya ada orang lain itu waduh luar biasa. Tapi anak kita mungkin biasa-biasa saja misalnya, ya kalau istilahnya di dalam kacamata dunia kita saat ini. Tapi kenapa kita malah cinta kepada anak kita? Yang itu enggak. Kenapa? Berarti hati kita ini perlu kita pupuk, kita mencoba untuk apa? Untuk merasakan nikmat itu. Saya ambil lagi contoh lagi. Dikit lagi. Saya ambil contoh lagi. Itu kalau kucing, ya, sering dikasih makan, ya, itu nurut banget, Pak. Di depan rumah saya itu ada satu kucing. Itu kucing biasa di luar. Tapi anak saya sering ngasih makan, dikasih minum. Akhirnya tiap kali dia ke sana. Terus kemudian dipanggil, suruh naik, ikut. Tapi ada satu lagi kucing yang suka kencing. Saya jengkel kadang-kadang. Bau, dia tahu gini. Itu saya marah. Saya bilang, pus. Nah,
4-5 kali saya begitu. Kalau lihat saya dia lari. Benci dia sama saya. Nah, kenapa? Yang tadi itu karena dikasih nikmat tadi akhirnya jatuh cinta saya. Nah, kita ingin supaya apa? Dengan kita memperhatikan, mengamati nikmat-nikmat itu kita merasakan itu supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Inilah yang perlu kita berjuang Pak, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Apabila sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang terus bersyukur, akan beri kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah agar hati kita ini mendapatkan kekuatan dan kita dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma